Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SDN Jurti 03 Bapak Yusrizal FPD, dan yang sama-sama kita hormati calon guru penggerak Ibu Endang Kosul dari SPD, rekan-rekan guru yang berbahagia. Mari sama-sama kita terlebih dahulu panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat izinnya kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka acara penyampaian diseminasi budaya positif oleh calon guru putra kita. Selanjutnya kita sanjungkan kepada Nabi kita, salawat dan salamnya semoga selalu tercurah kepada beliau sehingga kita bisa mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita buka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar. Acara pertama nanti kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada rekan-rekan semuanya, kami mohon untuk berdiri. Sambutan dari kepala sekolah dalam rangka membimbing
Bu Endang sebagai calon guru penggerak. Oleh karena itu, kepada yang terhormat pada Bapak Yusri Jalil PD untuk memberikan sambutannya, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa taala, di pagi menjelang siang ini kita berkumpul di ruangan ini dalam rangka membantu rekan kita yaitu Bu Endang dalam rangka presentasi diseminasi budaya positif sebagai aksi nyatanya di modul 14. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Amin. Salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak kemudian hari memberikan syafaat kepada kita semua. Yang saya hormati pembawa acara Bapak Dina serta rekan-rekan guru yang hadir pada kesempatan ini. Marilah kita ikuti acara diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Bu Endang pada pagi hari ini. Kita ikuti dengan baik. Mudah-mudahan apa yang ditugaskan oleh guru pembimbing Bu Endang ini bisa dilaksanakan Bu Endang dengan sebaik-baiknya. Dengan tidak berpanjang malam, saya cukup sampai sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yusri yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya kita beranjak ke materi inti, yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif. Untuk itu kepada Ibu Endang Kuswandari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan izin untuk saya melakukan kegiatan diseminasi di sekolah. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah berkenan untuk menghadiri kegiatan diseminasi ini. Yang mana kegiatan ini untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Tangerang Selatan. Dalam kegiatan ini saya tidak bermaksud menggurui, karena saya pun sifatnya masih belajar. Dalam kegiatan ini pula saya ingin berbagi pengalaman dan wawasan kepada Bapak Ibu guru hebat dengan apa yang telah saya dapat selama saya mengikuti program pendidikan calon guru penggerak. Oke, sebelum saya memaparkan tentang diseminasi saya tentang budaya positif, saya akan ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Boleh saya minta tolong untuk berdiri semuanya biar enggak tegang. Ya, saya punya cerita saya ini sedikit sih, cuman nanti kalau saya bilang ada kata Eli, nanti Bapak Ibu pegang telunjuk temannya seperti ini. Ya, maaf, coba saya contohkan. Di sini aja nggak apa-apa. Sini putri salah. Nah, misalkan kita berdiri di sini. Nah, berdiri gini ya. Biasa. Kemudian ada kata saya bilang ada kata Eli, langsung cari telunjuk temennya jangan. Seperti itu. Berarti di sini dong minumnya. Iya, di sini. Di sini. Tapi kalau temennya yang iseng yang dan anak menggenggam aja. Iya, nanti dicari telunjuk temannya. Iya. Menghadapnya ke sana biar bisa kameranya kelihatan. Nanti kalau ada kata Eli ya, siap-siap, fokus nih, fokus.
biasa aja. Iya bisa, langsung cari telunjuk temennya. Boleh, kaki juga boleh. Jempol kaki nggak boleh, kejauhan. Ya, saya punya cerita nih. Di sebuah desa tinggal seorang ibu dan 3 orang anaknya. Anaknya bernama Ella, Eli, dan Kenapa nggak dapat telunjuk? Nggak dapat telunjuk, sampai nggak dapat telunjuk. Oh, ya, fokus lagi, fokus. Dan anak ketiganya bernama Elo. Eli putra kedua. Putra kedua yang memiliki sifat yang rendah hati. Namun kedua saudaranya yang bernama Elo dan Ella Elo dan Ella memiliki perangai yang sangat buruk. Pada suatu hari di sekolah, kawan Eli telunjuk sendiri buat sini. Sedang bersedih karena tidak diberikan uang jajan oleh ibunya. Nah, dua saudara Elo dan Ella ini Elo dan Ella ini yang memiliki perangai buruk mengejek kawannya yang menangis tersebut. Lalu kemudian Eli menghibur menghibur kawannya yang menangis tersebut dengan mengajaknya jajan di kantin. Oke, cukup sekian. Terima kasih Ibu hebat. Iya, terima kasih Ibu guru hebat semuanya. Oh, itu Nabila. Ya lumayan ya, agak seru cari telunjuk. Ya, saya akan masuk ke pemaparan tentang diseminasi budaya positif. Ini adalah tugas aksi nyata saya pada modul 1.4. Saya mohon doanya semoga saya bisa diberikan kemudahan dan kelancaran sampai selesai, dan saya juga berharap teman-teman semua bisa mengikuti nanti jejak saya. Ya, lanjut Bu Krisna. Ya, di sini tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Konsep budaya positif itu ada 6. Pertama adalah perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, kelima restitusi posisi kontrol guru, 6 keyakinan kelas. Ada 7 segitiga restitusi.
Budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada semacam peta pikiran tentang profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Nah, di sini pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, kemudian mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Ya mungkin ini kita sudah biasa mungkin ya di kelas atau pada satu upacara kita sudah memperkenalkan ke murid-murid kita di sekolah dan di kelas. Ya bisa lanjut Bu Tris. Ya, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif di sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, di mana di sini kita di sekolah itu perlu membangun budaya positif bagi anak-anak murid kita. Cuman yang paling yang didahulukan adalah pada diri kita ya. Jadi kita ini sebagai guru kita ini harus memberikan contoh budaya positif terhadap murid, baru kita bisa menerapkannya kepada murid-murid kita di sekolah. Kemudian, nah di sini ada sebuah cerita tentang budaya positif. Misalkan ini ya Bapak Ibu, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka, Anda adalah A. Ceritanya kita ini adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Nah, kita mengepalkan tangan kita seperti ini. Coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Jadi tangan kita mengepal, dalam kepalan tangan kita ini kita punya sesuatu yang berharga. Apapun itu. Jadi di kepalan tangan kita punya sesuatu yang paling berharga untuk diri kita, kemudian bahkan juga bagi orang lain. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Jadi apa benda berharga yang ada di kepala tangan kita ini kita pertahankan, kita kepal yang kuat, jangan sampai orang lain bisa membukanya. Seperti itu. Karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi barang berharga yang kita kepal ini benar-benar penting bagi kehidupan saya, kehidupan kita misalkan. Tugas B, nah misalnya kita punya teman, ya kita punya teman si B. Nah rekan Anda atau rekan kita ingin mencoba membuka kepalan tangan kita dengan berbagai cara, dengan cara merayunya, kemudian mencaci maki kita, menghardik kita, memarahi kita. Nah supaya bagaimana caranya kepalan tangan kita ini bisa terbuka seperti itu. Itu teman kita dengan cara membujuk kita, kemudian menggoda kita supaya kepalan tangan kita ini terbuka, supaya benda yang berharga ini bisa terbuka dari kepalan tangan kita atau diambil oleh teman kita. Bahkan menawari kita ini uang agar kita bersedia membuka kepalan tangan kita. Coba seandainya ya, teman-teman punya kepalan tangan yang di dalam kepalan tangan itu sesuatu benda yang berharga. Bagaimana misalnya setelah teman kita berusaha untuk membukanya, teman-teman ingin membuka atau tidak? Tidak. Kita dirayu, kita digoda, kita dibujuk, diberikan uang. Kita akan membuka kepalan tangan kita tidak? Kira-kira? Oh tidak. Wajib punya prinsip. Iya betul. Nah berarti kita tidak akan membuka kepalan tangan kita ya, walaupun kita dirayu, dibujuk, digoda, bahkan dimarahi seperti itu. Kita punya prinsip ya.
Bu Haji bisa nggak dijelaskan prinsip apa yang Bu Haji miliki? Kenapa kok tidak mau membuka kepalan tangannya? Karena kan mungkin di kepala kita ini ada rahasia yang memang orang lain nggak perlu tahu. Oh, Atau seperti itu. benda itu adalah milik pribadi kita. Tapi itu milik pribadi. Iya. Ya bisa juga. Iya, betul. Bisa juga seperti itu. Kita nggak akan membuka walaupun kita sudah digoda, kita dimaki, kita dirayu, kita tidak akan buka karena kita memiliki prinsip. Tetapi nih, seandainya sesuatu yang berharga yang kita miliki itu akan bermanfaat bagi orang lain, saya akan membukanya. Contoh misalkan ilmu yang saya punya, kan nggak mungkin akan saya saya pendam sendiri. Tapi memang betul seperti kata Bu Haji, kita harus memiliki prinsip dalam hidup, mempertahankan segala sesuatu yang kita punya. Tapi semua prinsip manusia berbeda-beda ya. Tapi kalau prinsip saya, kalau seandainya sesuatu yang berharga yang saya punya itu bermanfaat bagi orang lain, bukan hanya bagi diri saya akan membuka kepala tangan saya dan saya akan berbagi dengan teman-teman saya. Seperti itu. Tangan dong buat saya. Iya, itu kalau prinsip saya. Nah, jadi semua memang kita memiliki prinsip dan pemikiran yang berbeda-beda, tapi tetap semuanya itu kembali kepada budaya positif yang kita terapkan di sekolah maupun di kelas. Begitu Bapak Ibu. Ya, bisa dilanjut Bu Trisna. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah kebajikan, nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Ya, jadi di sini disiplin adalah kemampuan memerintah diri kita sendiri. Jadi disiplin itu salah satu dari budaya positif yang dapat kita terapkan di sekolah pada murid-murid kita. Nah, tetapi disiplin dalam hal budaya positif ini dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan. Karena disiplin yang didasari dengan kemampuan diri sendiri, kesadaran diri sendiri itu kita dapat memerintah diri kita sendiri untuk kita bisa disiplin. Jadi tidak harus tanpa paksaan atau harus disuruh, harus karena takut, karena ada peraturan yang berlaku tentang kedisiplinan. Nah, jadi dengan disiplin kita juga dapat memerintah diri sendiri dan mengontrol diri kita sendiri supaya kita dapat menguasai diri kita tanpa adanya paksaan seperti itu. Nah, inilah nilai-nilai yang dapat kita hargai karena disiplin itu termasuk dari salah satu nilai kebajikan. Ya, bisa lanjut Bu Tris. Nah, di sini ada tabel kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia tidak luput dari kebutuhan dasar. Yang mana kebutuhan dasar itu ada 4, yaitu cinta kasih atau rasa diterima. Kita tidak menutup kemungkinan ya. Kita itu sebagai manusia kita membutuhkan cinta dan kasih sayang. Kemudian rasa diterima dimanapun kita berada. Diterima misalkan kita berada di sekolah yang baru atau di tempat yang baru, kita memiliki kebutuhan untuk kita bisa diterima di tempat tersebut. Kemudian penguasaan terhadap diri kita. Kemudian kesenangan. Nah, kita itu butuh kesenangan untuk diri kita sendiri. Karena tidak mungkin kan kita nih mengajar terus kita kerja terus. Jadi kita butuh kesenangan. Diri kita ini butuh disenangi. Itu salah satu kebutuhan dasar manusia. Ibarat kata have fun, refreshing. Jadi jangan jadikan kita pun harus bersikap adil kepada diri kita. Karena diri kita pun memiliki kebutuhan. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan di sini bukan berarti kita bebas sewenang-wenang, tidak. Jadi kita berikan itu adalah kebebasan itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia berikan kebebasan pada tubuh kita. Nah, di mana tubuh kita juga
juga memiliki kebebasan dalam apa? Misalkan tubuh kita pun harus ada istirahatnya seperti itu. Jadi berikan kebebasan pada diri kita, karena itu adalah termasuk salah satu kebutuhan dasar manusia. Realitas atau kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Kita harus memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, jadi kembali lagi kepada diri kita, apapun yang kita lakukan, setiap penilaian, mungkin penilaian diri kita sudah baik atau benar, tapi menurut orang lain atau penilaian orang lain belum tentu. Seperti itu. Ya, bisa lanjut Bu Trisna. Terima kasih. Semua perilaku memiliki tujuan. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal dan internal. Eksternal itu datangnya dari luar, dan internal itu datangnya dari dalam diri kita sendiri. Motivasi eksternal yaitu satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalkan seperti ini. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi motivasi dari luar bukan dari diri kita. Misalkan seperti ini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalkan contoh saya tidak melakukan diseminasi. Ya kan, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Kan berarti saya mendapat motivasi dari luar. Misalkan dari kawan saya mendapat motivasi dari kawan saya. Kamu harus melakukannya supaya dapat nilai kamu bagus, supaya lulus dari calon guru penggerak. Itu adalah motivasi eksternal. Jadi motivasi yang diberikan dari luar. Kemudian di sini ada motivasi internal untuk menghargai diri saya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, contoh misalkan saya melakukan kegiatan diseminasi ini dengan kemauan diri saya sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Saya harus melakukannya supaya saya bisa cepat selesai tugas-tugas saya menjadi guru penggerak dan bisa selesai saya menjadi guru penggerak dan saya bisa cepat lulus. Nah, itu motivasi dalam diri saya. Begitu pula dengan budaya positif. Budaya positif itu harus didasari dengan niat diri sendiri, bukan dari niat dari orang lain. Kalau misalkan contoh budaya positif tentang kedisiplinan, siswa terlambat sekolah, sering terlambat sekolah. Kita sebagai guru memberikan hukuman, kemudian kita membuat peraturan. Nah, itu berarti motivasi eksternal dari luar. Tapi kalau siswa tersebut memiliki kesadaran diri, saya jangan sampai terlambat, saya harus bangun pagi, kemudian saya berangkat mandi, kemudian saya sarapan, kemudian saya langsung berangkat sekolah supaya tidak terlambat. Nah, itu berarti motivasi dari dalam dirinya sendiri, yaitu termasuk motivasi internal. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, bisa lanjut Bu Trisna. Ya, di sini restitusi posisi kontrol guru. Nah, secara tidak sadar kita sebagai guru ya Bapak Ibu, maaf, ini kita berkaca pada diri sendiri, termasuk pribadi saya. Di sini saya bisa bercermin, saya sebagai guru. Saya ini sebagai guru ini, posisi saya itu sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, atau posisi saya sebagai teman atau pemantau atau manajer terhadap murid-murid saya atau murid-murid kita. Karena kalau guru zaman dulu itu kan identik dengan galak seperti itu. Jadi kesannya itu guru itu sebagai penghukum. Nah, dengan adanya restitusi ini, saya bisa bercermin pada diri saya. Saya ini selama ini menjadi guru, itu saya sebagai apa ya posisi saya? Seperti itu. Apa sebagai penghukum kah? Apa saya sebagai pembuat murid saya merasa bersalahkah? Atau saya sebagai temankah pada murid saya? Atau saya hanya sebagai pemantaukah? Dan apa saya sebagai manajer? Kalau misalkan menjadi penghukum, jadi setiap hal kecil yang dilakukan
oleh siswa kita atau murid kita atau murid saya ya, itu saya selalu memberikan hukuman. Dihukum, kita berikan hukuman. Kamu tidak mengerjakan PR, lari 10 kali lapangan. Kemudian kamu tidak mengerjakan PR, kerjakan di luar atau berdiri di depan kelas dengan memegang telinga, kaki diangkat 1. Nah, itu berarti posisi saya sebagai penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Boleh di slide berikutnya, Bu. Oh, kembali lagi Bu Tris, maaf. Oh, ini sini ya, benar ada di keterangannya. Nah, penghukum. Jadi kita memarahi anak jika si anak membuat kesalahan. Memang saya berkaca pada diri saya memang terkenal galak. Nah, jadi saya suka anak melakukan kesalahan, saya suka marah dan bla bla bla. Ternyata selama ini posisi saya sebagai penghukum dan memang tidak bagus ya gitu untuk anak juga. Kemudian seandainya saya berada di posisi membuat orang merasa bersalah, di situ guru berceramah dan mengatakan seharusnya bla 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 dan ibu kecewa. Nah, misalkan anak murid saya melakukan kesalahan tidak membuat PR, tidak akan saya marahi, karena kalau saya marahi saya menjadi posisi saya berada di posisi penghukum. Tapi saya dekati anak tersebut, saya tanya dengan nada lembut, nah seharusnya kamu tidak berbuat seperti ini. Seharusnya kamu mengerjakan PR di rumah, jangan mengerjakan PR di sekolah. Ibu kecewa karena kamu mengerjakan PR di sekolah. Nah, jadi si anak tidak merasa dimarahi, tapi dia merasa dinasehati. Dan dengan hal tersebut, jadi si anak hatinya merasa tersentuh dan merasa bersalah. Oh iya Bu, saya minta maaf ya, saya mengerjakan PR di sekolah, seperti itu. Jadi itu posisi membuat orang merasa bersalah. Tanpa kita hadik, tanpa kita maki, tanpa kita berikan hukuman, dia sudah merasa bersalah si murid tersebut. Kemudian posisi sebagai teman. Posisi sebagai teman. Di sini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contoh misalkan si anak tersebut melakukan kesalahan berdua nih, anak kepada temannya, tapi kita berada di tengah-tengah sebagai guru. Kita adalah penengah. Kita tidak menyalahkan si A atau dengan si B, tapi kita menjadi penengah bagi kedua murid kita yang melakukan kesalahan. Jadi kita tidak mengejudge atau memberikan mengambil keputusan yang salah yang akan merugikan kedua belah pihak. Jadi kita berusaha mendekati dua murid kita ini yang bermasalah ya, yang memiliki masalah. Dan kita memberikan alasan, kita bertanya alasannya apa. Si A misalkan usil dengan si B, kemudian kita memberikan masukan-masukan supaya kedua murid kita ini yang tadinya bertengkar, mereka akhirnya jadi bisa berteman. Dan kita pun tidak main hakim sendiri. Jadi kita bisa adil kepada murid kita. Jadi mereka jadi bisa menganggap kita teman, dan mereka bisa curhat. Oh Bu, dia selalu usil sama saya, bukan hanya hari ini. Nah, jadi timbulnya itu mereka jadi curhat ke kita, ke guru. Nah, itu dia posisi guru sebagai teman seperti itu. Kemudian posisi pemantau, menghitung dan mengukur. Pemantau, jadi seandainya kita guru berada di posisi pemantau, kita hanya memantau siswa saja, duduk manis di depan kelas, kita hanya sebagai pemantau. Kita berikan tugas, kemudian kita hanya memantau siswa. Setelah itu kita mengukur apa? Mengukur kemampuan siswa kita dengan cara kalau sudah selesai kumpulkan di depan kelas, kemudian kita nilai. Nah, itulah yang dimaksud dengan posisi sebagai pemantau. Jadi kita hanya memantau siswa saja, kemudian kita
hanya mengukur kemampuan siswa dengan cara memberi nilai dari tugas-tugas yang mereka kerjakan. Kemudian posisi guru sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Manajer itu kan seperti apa ya? Atasan ya, Bapak Ibu ya. Atasan atau apa ya, bos lah gitu ya, mungkin di kantor atau di perusahaan. Yang tugasnya hanya nyuruh seperti itu. Hanya mengajukan pertanyaan. Nah, tapi memang guru itu sifatnya hanya sebagai manajer. Kalau saat ini kan kita sebagai fasilitator, bersifat manajer. Tetapi di mana guru itu tidak hanya bersifat sebagai manajer, tapi guru itu bisa bersifat sebagai manajer, bisa sebagai teman, bisa bisa berada di posisi merasa yang Bu Tris geser ke sini. Iya, membuat orang merasa bersalah. Jadi jangan kita sebagai guru jangan hanya memiliki posisi hanya sebagai penghukum dan hanya sebagai pemantau saja. Tapi kita sebagai guru harus bisa berada di posisi seorang manajer, seorang teman, kemudian seorang yang dapat membuat orang merasa bersalah. Terkadang juga kita berada di posisi sebagai penghukum dan sebagai pemantau. Jadi maaf Bapak Ibu, sekali lagi saya tidak menggurui. Jadi ini adalah dengan saya belajar ini, jadi saya bisa bercermin pada diri saya sendiri. Oh iya, selama ini posisi saya sebagai guru hanya sebagai penghukum saja dan pemantau. Tetapi ternyata kita sebagai guru juga memiliki posisi-posisi yang lain yang bisa kita lakukan, yang bisa kita terapkan kepada murid-murid kita di kelas. Jadi setidaknya kita bisa bersikap adil dengan kita berada di posisi ini. Tidak selalu kita menghukum, tidak selalu kita memberikan hukuman, kita marahi karena si anak membuat kesalahan. Tapi kan kita tidak tahu kenapa mereka membuat kesalahan. Jadi kita harus mendengarkan juga alasan-alasan anak murid kita tersebut. Kenapa kok dia melakukan kesalahan? Karena saya pernah di murid saya di sini kelas 6B, dia jarang masuk dan tidak pernah buat PR. Saya tanya, kamu kenapa tidak buat PR? Kemarin juga tidak masuk beberapa hari. Si anak mau menjawab takut Bu Endang marah. Enggak sih, Ibu nggak marah, kenapa? Ternyata saya dengar alasannya, saya menjadi sedih. Jadi Bu, saya mau berangkat sekolah kemarin, tapi ibu sama ayah saya berantem. Dari situ saya, ya Allah ternyata, udah jangan tutup sini. Saya begitu karena banyak teman-temannya pada saat saya bertanya jam istirahat. Nah setelah jam istirahat, kemudian anak teman-temannya saya suruh keluar kelas. Saya panggil dia lagi, namanya Rizky Alza. Saya tanya lagi, karena pada saat itu kelas kosong. Dia cerita tentang keadaan rumah tangga orang tuanya. Makanya dia jarang masuk, makanya dia jarang buat PR, seperti itu. Nah jadi ternyata posisi kita sebagai guru tidak harus menjadi penghukum saja dan pemantau saja. Jadi kita pun bisa bersikap seperti teman terhadap murid kita. Ternyata kalau alasan-alasan yang kita dengar, alasannya sesungguhnya dari murid-murid kita pun akhirnya merasa, oh iya kita merasa bersalah atau menghukum aja tanpa kita mau mendengarkan alasan mereka. Ya bisa slide berikutnya Bu Trisna. Ya seperti itu Bapak Guru ini. Saya memang berkaca dari posisi ini, di mana saya berusaha untuk melakukan perubahan-perubahan pada diri saya. Ya memang selama ini saya mungkin terkenal galak, guru galak gitu ya. Kelas 1 juga, saya waktu itu pernah masuk kelas 1 apa gitu. Muridnya siapa? Ada guru galak. Nah dari dengan posisi ini saya bisa mengukur kemampuan saya, bisa mengukur mengendalikan diri saya dan bisa berkaca. Oh iya, saya berusaha untuk merubah
kekurangan-kekurangan diri saya untuk bisa lebih baik lagi. Nah, di sini juga ada cerita tentang Iva, hukuman dan sanksi serta konsekuensi. Karena hukuman dan konsekuensi itu ternyata ada perbedaannya, Bapak Ibu. Selama ini saya juga belum mengetahui. Nah, setelah saya belajar tentang budaya positif di modul 14 ini, saya jadi bisa mengetahui apa sih itu hukuman atau sanksi serta konsekuensi yang selalu kita berikan kepada murid kita selama ini. Di sini ada satu cerita yang memberikan contoh. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap dan sangat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, dari cerita ini, kira-kira apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Jadi muridnya Iva ini dia mungkin kurang suka dengan pelajaran matematika. Jadi pada saat guru matematikanya itu memberikan pengarahan membahas materi, dia hanya menggambar saja di bukunya tanpa menghiraukan pembahasan materi yang diberikan oleh Pak gurunya tersebut. Nah, kemudian Pak gurunya tahu kalau muridnya itu dia sedang tidak mood mungkin ya mengikuti pelajaran matematika. Nah, dengan sengaja dia menunjuk muridnya tersebut, si Iva, untuk menjawab pertanyaannya seperti itu. Sampai si Iva ini terkejut, kemudian dia gagap menjawab pertanyaan Pak Seno. Tapi Pak Seno malah membiarkan teman-temannya Iva atau murid-murid lainnya mentertawakan si Iva tersebut. Kira-kira menurut Bapak Ibu guru, tindakan Pak Seno terhadap Iva setuju tidak? Tidak setuju. Iya, tidak setuju. Kenapa? Kira-kira kenapa tidak setuju? Iya, betul. Ditunjuk, suruh jawab, terus kaget, terus malah ditertawakan juga sama teman-temannya, malah nambah Malu ya? malu. Iya, betul. Terima kasih Bu Amina dan Bu Trisna. Jadi tindakan Pak Seno ini terhadap Iva ini menurut saya juga tidak setuju, karena bisa membuat malu murid. Dengan dia sudah memiliki rasa malu, kan mereka jadi semakin tidak Iva semakin tidak menyukai gurunya tersebut. Nah, dengan gurunya saja sudah tidak suka, bagaimana dengan pelajarannya? Dia makin membenci pelajaran matematika karena tidak suka dengan tindakan Pak gurunya tersebut yang membuat dia merasa malu tanpa menanyakan alasan. Ya, seperti itu ya Bu Trisna. Ya, tepuk tangan dong untuk Bu Trisna dan Bu Amina. Iya, betul. Alhamdulillah, ibu-ibu guru hebat. Nah, menurut Bapak Ibu guru, tindakan Pak Seno terhadap Iva itu adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Iva disuruh ke depan, maju, dengan dia terkejut, gagap, terus dia sudah ditertawakan oleh teman-temannya, dia tetap disuruh maju ke depan dengan menunjuk hidungnya seperti ini. Berarti kan si
Pak gurunya benar-benar apa ya, membuat Iva malu dan menunjuk. Nah, berarti Iva ini adalah pelaku, seperti itu ya. Nah, itu sebuah hukum, tindakan Pak Seno ini sebuah hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Konsekuensi Bu Haji. Bapak hukuman. Hukuman. Kira-kira hukuman atau konsekuensi ya? Maksudnya kan si IPA itu mendapat ini, maksudnya dia kan tidak memperhatikan gitu. Iya, salahnya Iva tidak memperhatikan pelajaran. Dia ya Dihukum. jadi gimana? Sama ya, konsekuensi. Jadi sama dong hukuman sama gue. Beda, kalau konsekuensi itu kan ada sebabnya. Karena Iya. kita tidak memperhatikan. Ada sebabnya tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan maka diberi konsekuensi, ada sebab akibat. Nah, jadi si IPA kalau hukuman dia memberi hukuman. Ya, betul. Semuanya sih benar, pendapat Bapak Ibu semua benar. Cuma memang saya juga dulu berpikiran seperti itu, konsekuensi dengan hukuman sama gitu. Tetapi ada perbedaannya ternyata Bapak Ibu. Kalau konsekuensi itu memang jadi seperti ini. Kita membuat kesepakatan dulu. Nah, kalau kita melanggar dari kesepakatan tersebut ada konsekuensinya. Seperti itu. Kalau ini, tapi kan di sini tidak ada kesepakatan. Tidak. Jadi yang dilakukan dengan dilakukan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman. Iya, kalau hukuman itu kita tidak harus melakukan kesepakatan, tapi kita menghukum dari kesalahan karena anak berbuat kesalahan langsung kita hukum. Iya. Tapi sama-sama sebab akibat, tapi kalau Iya. konsekuensi itu karena dia ada perjanjian dulu di awal. Iya, betul. Oke. Iya, saya dulu berpikir begitu. Begitu saya kemarin juga pada saat loka karya saya disuruh jelaskan ini, apa perbedaannya? Saya bingung. Kayaknya sama deh konsekuensi sama hukuman, sama-sama dihukum karena melakukan kesalahan gitu menurut saya. Tapi ternyata tidak. Konsekuensi dengan hukuman memang sama-sama dihukum. Tapi kalau konsekuensi kita sudah tahu kesalahan kita dari awal. Kan sudah ada kesepakatan, sudah ada perjanjian. Iya. Seperti halnya kita membuat kesepakatan kelas. Contoh misalkan yang kita membuat, kalau di kelas saya kesepakatan kelas yang tidak piket atau datangnya telat itu tidak boleh istirahat. Jadi pada saat jam istirahat temannya di luar, dia piket. Seperti itu kesepakatan kelas di kelas saya. Nah, karena dia telat, jadi dia tidak mendapat jam istirahat. Kan konsekuensi karena sudah ada kesepakatannya. Iya, jadi dia sudah tahu kesalahannya. Tapi kalau hukuman, terkadang kita tidak mengetahui kesalahan yang kita perbuat, tahu-tahu kita dihukum seperti itu. Iya, bisa mulai lanjut ke Trisna. Nah, di sini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sama seperti kesepakatan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Nah, berawalnya di sini tadi perbedaan antara konsekuensi dan hukuman. Berawalnya di sini dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Menurut Gossen pada tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi kalau kita memiliki keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, jadi si anak atau murid tersebut dia berusaha untuk tidak melakukan pelanggaran karena dia sudah tahu konsekuensinya.
Seperti itu, kan sudah disepakati bersama. Jadi memotivasi murid untuk tidak melakukan kesalahan didasari dengan keinginannya sendiri, beda dengan peraturan. Yang seperti tadi, dan kalau hukuman itu berawal dari peraturan, melanggar peraturan dihukum. Tapi kalau kita melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas, kita mendapat konsekuensi. Jadi dengan adanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, memotivasi siswa untuk sadar diri jika dia melakukan kesalahan. Oh, nanti saya dapat konsekuensinya seperti ini. Gitu. Ya, bisa slide berikutnya. Nah, di sini adalah diagram tentang budaya positif. Lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Nah, di sini juga ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Peraturan kelas itu yang membuat siapa? Yang membuat adalah sekolah. Ada yang membuat adalah bapak ibu guru, itu peraturannya. Tapi kalau keyakinan kelas yang membuat siapa? Yang membuat guru kelas bersama siswa. Itu perbedaannya. Kalau peraturan yang membuat hanya guru kelas, hanya guru, didasari dengan peraturan yang ada di sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas yang membuat siapa? Guru kelas bersama murid-murid. Itu perbedaannya. Didasari dengan apa? Didasari dengan kesepakatan bersama. Nah, dari peraturan kelas yang sudah dibuat, kemudian dengan keyakinan kelas yang sudah ada pula, nah kemudian didominasi dengan lingkungan positif di sekolah kita, terciptalah apa itu yang disebut dengan budaya positif. Nah, jadi berawalnya memang dari peraturan kelas dulu. Kita buat peraturan, kemudian kita buat keyakinan kelas. Nah, setelah bisa diterapkan kepada murid-murid kita, terciptalah lingkungan positif di sekolah kita. Nah, dengan terciptanya lingkungan positif, terciptalah lagi budaya positif di sekolah kita. Jadi melalui dari akarnya dulu ya Bapak Ibu ya. Akarnya dulu peraturan kelas itu seperti pondasinya, kuatkan dulu pondasinya. Baru nanti bisa kita mengacu pada budaya positif yang ada di sekolah. Ya, bisa lanjut Bu Trisna. Nah, di sini peraturan, perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu contoh peraturan biasanya yang ada di perpustakaan. Dilarang mengganggu orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, menggunakan masker, dan jangan berlari di kelas atau koridor. Itu adalah peraturan. Peraturan itu berarti sudah baku dan harus kita taati. Berbeda, nah di sini ada keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Siapa yang harus dituju? Yang menuju itu adalah kita, guru kelas dan murid. Contohnya adalah tanggung jawab. Jadi dengan adanya keyakinan kelas, kita mengajarkan tanggung jawab kepada murid-murid. Tanggung jawab supaya tidak terlambat, tanggung jawab supaya mengerjakan PR, seperti itu. Tanggung jawab akan tugas-tugasnya. Kemudian menghormati orang lain dan diri sendiri. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Jadi tujuan anak-anak atau murid-murid datang ke sekolah itu apa tujuannya? Jadi kita memiliki komitmen. Jangan sampai murid datang ke sekolah tidak memiliki tujuan dan pulang dia tidak memiliki harapan apa-apa. Jadi dengan adanya keyakinan kelas, murid juga memiliki komitmen. Dia keluar dari pintu kelas, dia memiliki tujuan apa yang ingin dicapai. Begitu pula dia keluar dari pintu rumahnya, dia memiliki tujuan. Dia melangkahkan kaki dari pintu rumahnya ke
ke sekolah dan memiliki tujuan. Apa tujuannya? Nah begitu pula dia pulang keluar dari pintu kelasnya, dia pun memiliki harapan-harapan. Saya pulang dengan membawa sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya. Kemudian keselamatan menghormati orang lain, itu pun salah satu keyakinan kelas. Kemudian kesehatan juga keyakinan kelas. Jadi si anak dia bertanggung jawab atas kesehatan badannya. Oh kalau saya jajan es terus nanti saya sakit, nggak bisa sekolah, ketinggalan pelajaran, seperti itu. Kemudian menghormati orang lain dan kesabaran, kesehatan dan keselamatan, serta keselamatan dan keamanan. Jadi kalau si siswa itu dia selalu safety kepada dirinya, atau dia itu berpikir tentang keselamatan dirinya, dan dia juga bisa merasa aman, dan keselamatan dirinya dan orang lain. Jadi menjaga, kalau dia menjaga keselamatan dirinya, dia juga menjaga keselamatan orang lain. Contoh misalkan si anak membuang sampah kulit pisang, dia berpikir, oh kalau saya buang sampah sembarangan misalkan di lantai, kalau saya lewat situ lagi saya kepleset, saya jatuh. Oh iya, nanti teman saya juga kalau lewat kepleset jatuh. Nah kan berarti dia memikirkan keselamatan dirinya sendiri dan orang lain. Tapi kalau dia kemudian dia membuang sampah, saya akan buang sampah kulit pisang ini ke tempat sampah. Nah kan otomatis berarti aman. Dia memikirkan keamanan dirinya dan dia juga memikirkan keamanan untuk orang lain. Seperti itu. Biar bisa di slide berikutnya, Bu. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu lebih abstrak, maksudnya itu lebih luas mungkin ya. Kalau peraturan itu lebih kaku, baku, karena kita harus menjalani, harus mengikuti. Karena ada hukuman di sana kalau kita melanggar. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Maksudnya pernyataan universal, keyakinan kelas ini disepakati bersama oleh guru kelas dan murid-murid yang ada di kelas. Jadi universal, bersama-sama. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi kalau kita ingin membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, jangan banyak-banyak Bapak Ibu. Cukup satu tidaklah, 2 atau 3, supaya anak gampang mengingat. Kalau di kelas saya baru 1 sih memang. Seperti yang saya bilang tadi, apa itu piket. Kalau telat tidak piket, tidak mendapat jam istirahat. Bahannya baru itu. Saya sedang memikirkan atau sedang berdiskusi dengan anak-anak tentang tidak membuat PR, sanksinya. Jadi kita sepakati bersama. Kemarin sih anak-anak sudah ada yang memberikan memberikan saran, tapi sarannya kayaknya memberatkan gitu. Jangan, belum ketemu konsekuensinya apa, seperti itu. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan. Jadi tidak ada yang idem. Kadang-kadang anak ada yang sudah di zona aman, ikut aja gitu. Bagaimana ini kesepakatan kelas kita? Semua sepakat, saya ikut aja Bu, iya. Jadi semua murid itu harus memberikan kontribusi, harus memberikan saran. Jadi dari saran-saran murid-murid tersebut, jadi kita bisa membuat keputusan bersama. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, seperti kita dalam negara demokrasi, jadi anak-anak berhak mengutarakan pendapatnya, berhak mengutarakan konsekuensi yang akan diterima oleh siswa atau murid yang melanggar. Jadi boleh, silakan saja. Nah, keputusan pun nanti kita akan ambil keputusan bersama.
Jadi tidak memberatkan salah satu pihak atau salah satu murid tersebut. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya baru satu memiliki kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, yaitu tadi tidak telat datang ke sekolah sehingga tidak melaksanakan piket kelas. Saya sedang membuat tentang PR. Banyak yang saya lihat itu anak-anak membuat PR di kelas. Biasanya saya kalau datang pagi saya langsung ke kantor, tapi ada beberapa minggu ini saya datang pagi langsung ke kelas. Nah, anak-anak langsung gugup, langsung terkejut, tahu-tahu kok saya langsung ke kelas, ternyata banyak di sini yang pada buat PR di kelas. Nah, itu saya sedang membuat keyakinan kelas tentang hal tersebut, tapi saya belum memiliki keputusan yang paling tepat. Jangan sampai memberatkan siswa dan jangan sampai merugikan siswa yang lainnya juga, dan jangan sampai ada protes dari orang tua juga. Itu yang sedang saya buat di kelas saya. Jadi saya meninjau kembali tentang saran-saran yang diberikan oleh murid-murid saya. Jadi saran-saran yang memberatkan tidak akan saya ambil, saya terima, tapi bukan berarti itu salah satu keputusan yang saya ambil. Ya, bisa slide berikutnya Bu Trisna. Keyakinan kelas. Ya, di sini memang ini bukan foto saya. Saya ambil di Google. Penyampaian konsep. Nah, penyampaian konsep. Jadi di sinilah kita membuat kesepakatan kelas bersama murid-murid. Kita ini bukan pembuat keputusan. Guru bukan pembuat keputusan. Tapi guru hanya menampung aspirasi murid dan kita akan membuat keputusan bersama. Jadi bukan berarti kita sebagai guru kita ini harus membuat keputusan, kita yang menentukan, tidak, tapi tetap keputusan ada di tangan murid-murid kita. Kita hanya sebagai pelayan, melayani anak-anak murid kita untuk melakukan demokrasi ya, mengeluarkan pendapat seperti itu. Ya, boleh slide berikutnya Bu Trisna. Segitiga restitusi. Apa sih itu segitiga restitusi? Awalnya saya juga tidak paham apa itu segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi segitiga, seperti nanti ada gambarnya segitiga. Jadi segitiga itu kan nyambung ya Bapak Ibu ya. Dari ujung ke ujung dia bersama, dia menyambung lagi. Nah, itu adalah proses, gambaran proses kondisi murid kita untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi segitiga itu nyambung dia ujung-ujungnya, sudut-sudutnya. Nah, itulah prosesnya, jadi berputar sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi dengan adanya segitiga restitusi, kita dapat memecahkan masalah apa yang dialami oleh murid kita. Kenapa dia melakukan kesalahan? Nah, jadi kita bisa mengetahui alasan apa dia melakukan kesalahan dan penyebabnya apa, dan kita bisa memberikan solusi atau jalan keluar dari masalah yang dialami murid kita tersebut supaya tidak melakukan kesalahan lagi. Dan dengan si murid ini melakukan kesalahan, otomatis dia juga terkadang merasa minder dengan teman-temannya. Nah, dengan adanya segitiga restitusi, jadi si anak itu dia merasa minder karena melakukan kesalahan dan bisa kembali lagi kepada kelompoknya. Siapa kelompoknya? Kelompoknya adalah teman-temannya. Dia bisa bergaul lagi, bermain bersama lagi tanpa adanya rasa bersalah. Saya melakukan kesalahan, nanti saya dikucilkan. Ternyata tidak. Inilah dengan adanya segitiga restitusi. Kemudian membantu murid untuk jujur pada dirinya setelah berbuat salah dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Jadi kalau murid kita sudah membuat kesalahan,
kemudian dia sudah jujur, oh iya saya salah. Nah kemudian dia mengevaluasi dirinya. Setelah mengevaluasi dirinya, kemudian dia juga, oh iya kalau saya melakukan kesalahan ini dampaknya akan merugikan bagi orang lain, bukan hanya pada dirinya sendiri, tapi bagi teman-temannya yang lain, imbasnya negatif. Kemudian memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi kita sebagai guru itu tadi bukan hanya sebagai penghukum, tapi kita bisa sebagai teman. Kalau kamu melakukan kesalahan ini lagi, nanti apa hukumannya? Coba. Nah, apa yang akan kamu dapat nanti? Jadi kita melakukan penawaran. Kalau kamu melakukan kesalahan lagi seperti ini, nanti apa hukumannya? Coba. Nah, misalkan, ya Bu, nanti saya diskors, misalkan nggak boleh sekolah. Oh, berarti kan benar nih. Itu ya yang permintaan si anak. Berarti kita melakukan penawaran. Nah, seperti itu. Jadi itulah sifat manajer. Manajer, kemudian teman, dan kita pembuat si murid merasa bersalah dengan kesadaran dirinya sendiri. Jadi kalau kita langsung menghukum, kita adalah sebagai penghukum. Seperti itu. Boleh slide berikutnya, Bu? Nah, ini yang disebut dengan gambaran segitiga restitusi. Yang saya maksud tadi, segitiga itu kan sudut-sudutnya, ujung-ujungnya nyambung ya, Bapak Ibu. Maksudnya ini adalah sudut-sudutnya, dia menyambung. Bisa membentuk bangun datar segitiga. Ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Di sini pertama adalah menstabilkan identitas. Apa sih itu menstabilkan identitas? Jadi kita menstabilkan atau membersihkan nama si anak tersebut. Jadi dia tidak merasa, jangan sampai si anak dia merasa bersalah sekali, itu ujung-ujung nanti dia minder nggak mau sekolah. Jadi kita, karena si anak itu melakukan kesalahan, kita stabilkan identitasnya, stabilkan, kita bersihkan dulu namanya dari teman-temannya supaya teman-temannya tidak membencinya atau tidak mengucilkan. Nah, jadi kita panggil si anak murid kita yang melakukan kesalahan, kita tanya alasan apa, dengan penuh kesabaran tentunya pasti ya. Jadi, nah kenapa kamu melakukan kesalahan ini? Bu guru kalau waktu zaman sekolah, contoh misalkan bolos, murid kita ketahuan bolos, besoknya kita panggil. Kalau misalkan kamu kemarin bolos, ibu lihat kamu main di lapangan anu nggak sekolah, kamu pulang panggil orang tua kamu. Atau misalkan kamu tulis di buku tulis saya tidak akan bolos lagi 1 halaman penuh. Berarti kita kan sebagai penghukum. Nah, tapi dengan adanya segitiga restitusi, kita panggil anak tersebut. Kita tanya baik-baik, kenapa dia membolos? Kemudian alasannya apa? Dan kita contohkan kepada diri kita. Nah, dulu ibu juga pernah loh, seusia kamu pada saat sekolah, ibu pernah bolos. Tapi ternyata bolos itu nggak enak. Besoknya ulangan, jadi ibu tidak tahu ulangan yang akan keluar itu apa. Jadi ibu tidak bisa belajar. Jadi nilai ibu jadi jelek. Nah, itu yang disebut dengan menstabilkan identitas. Kita tidak hanya menjudge, tidak hanya bertanya kepada anak kenapa kamu melakukan hal tersebut, tapi kita contohkan pada diri kita. Ibu pernah melakukan seperti itu, nah akibatnya ini, akibatnya begini. Nah, jadi si anak dia bisa jujur. Nah, dan si anak bisa menyadari kesalahannya. Seperti itu. Itu yang disebut dengan menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setelah kita menstabilkan identitas, kita mencontohkan diri kita. Ibu pernah membolos juga dulu pada saat sekolah. Kemudian akibatnya ibu ketinggalan pelajaran, dan pada saat ulangan jadi ibu tidak tahu apa-apa, nilai ibu jelek. Nah, bukan kamu saja yang merasakan. Ibu juga pernah loh dulu bolos. Nah, kemudian
di sini validasi tindakan yang salah. Jadi anak bisa mengoreksi dirinya sendiri. Oh iya, saya salah. Seperti itu. Jadi si anak bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Oh iya Bu, saya memang salah. Jadi tanpa kita langsung menunjuk kamu salah, tidak, dia bisa mengevaluasi dirinya dengan penuh kesadaran, dia mengakui kesalahannya. Kemudian berbalik lagi, kemudian nyambung ke sini, menanyakan keyakinan. Apa itu keyakinan? Menanyakan keyakinan kelas. Nah, setelah kita membuat si siswa, si murid merasa bersalah, kemudian kita sambungkan dengan menanyakan keyakinan kelas. Kamu tahu nggak keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang ada di kelas kita apa? Nah, iya Bu, kalau bolos saya, misalkan kalau bolos saya tidak boleh ikut ulangan. Nah, konsekuensinya itu kan. Nah, jadi si anak, jadi kita bukan menghukum kamu bolos, kamu tidak boleh ikut ulangan, tidak. Tapi keyakinan, kesepakatan kelas yang ada. Dengan dia merasa bersalah, kita tanyakan kesepakatan di kelas kita apa kalau ada murid yang membolos. Gak boleh ikut ulangan Bu. Nah, kamu tahu kan, berarti sekarang kamu bolos. Kemarin kamu bolos. Hari ini ada ulangan matematika. Berarti konsekuensinya apa? Kan sudah tahu. Nah, tidak boleh ikut ulangan Bu. Dengan sendirinya si anak dia keluar dari ruangan kelas, teman-teman yang mengerjakan ulangan matematika, si anak tersebut di luar. Seperti itu. Jadi tanpa kita berikan hukuman, jadi si anak tersebut tahu konsekuensi yang akan dia dapat karena akibat dari dia melakukan kesalahan. Ini yang disebut dengan gambaran segitiga restitusi, Bapak Ibu. Ya, bisa slide berikutnya Bu. Nah, di sini menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Nah, jadi ini adalah kata-kata atau contoh kata-kata untuk menstabilkan identitas siswa, karena siswa atau murid melakukan kesalahan. Ya, bisa slide berikutnya Bu Trisna. Oke, demikianlah Bapak Ibu tentang diseminasi budaya positif saya. Semoga kita ini adalah saya hanya berbagi ilmu saja, berbagi wawasan, berbagi pengalaman. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu ada yang ikut nanti guru penggerak mungkin angkatan 11, 12, 13. Jadi oh iya, saya pernah ikut sama Bu Endang. Saya tentang diseminasi budaya positif. Oh seperti itu ya gitu. Jadi ini hanya berbagi pengalaman saja. Ya, untuk selebihnya ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Mungkin tentang pemaparan diseminasi saya. Kalau ada ditanyakan silakan. Bu Rokaya, ya? Bagaimana cara kita untuk mendisiplinkan siswa? Tadi kan di sini katanya disiplin itu sangat terkait dengan kontrol guru. Ya. Nah, maunya saya itu anak kita memang kita pertama kita disiplinkan dulu, kita kasih arahan-arahan. Tapi nanti untuk selanjutnya itu saya nggak usah kontrol lagi, tapi mereka tuh udah berdisiplin gitu. Gimana ya caranya? Ada Ibu punya trik gitu? Iya, kita kembali tadi ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi atau posisi kontrol. Posisi kontrol guru itu ada 5 tadi. Ada sebagai penghukum, sebagai teman, pembuat merasa bersalah, kemudian ada sebagai pemantau dan manajer. Nah, dari posisi kontrol guru, jadi kita ingin mendisiplinkan siswa. Tapi kadang-kadang siswa awalnya saja ya, begitu ya Bu Rohaya ya. Awalnya saja kalau kemarin dia disiplin, tapi kesini-sininya tidak seperti itu. Nah, itu tadi kembali ke keyakinan kelas.
kita membuat keyakinan atau kesepakatan di kelas kita tentang disiplin. Seandainya siswa tersebut tidak disiplin, ada konsekuensinya. Tapi sesuai dengan kesepakatan bersama, tanpa kita yang memutuskan sebagai guru. Karena kalau kita yang membuat keputusan tersebut, kita sebagai penghukum, posisi kontrol kita. Tapi dengan adanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, posisi kita hanya sebagai manajer dan pemantau. Seperti itu Bro Haya. Jadi seperti tadi yang terlambat datang ke sekolah, konsekuensinya apa? Nah, memang sih yang namanya keyakinan kelas harus dipajang ya di dinding kelas supaya anak tahu dan mengingat. Oh iya, itu saya melakukan kesalahan di poin nomor 1 misalkan. Saya datang terlambat, ditambah saya tidak piket. Nah, berarti konsekuensinya harus saya terima itu. Jadi dengan penuh kesadaran si anak mengetahui konsekuensi yang akan diterimanya. Dan insya Allah sih mudah-mudahan untuk kebelakangnya si anak dengan penuh kesadaran dia melihat keyakinan kelas yang dipajang, tidak usah gurunya teriak-teriak kamu terlambat, kamu tidak buat PR, kamu hukumannya seperti ini. Tidak, jadi si anak sudah tahu, Bu, saya tadi anak saya begitu, Bu, saya tadi telat datangnya, saya nggak piket. Terus kenapa? Saya cuma tanya begitu. Berarti saya nanti nggak istirahat ya Bu. Ya udah tahu kan konsekuensinya. Udah, ya udah. Jadi dengan sendirinya temannya piket pada luar, dia nyapu di kelas. Bu, aku sudah nyapu, udah bersih belum? Udah, boleh diminum ya Bu? Boleh, silakan. Jadi seperti itu Ibu Rahaya. Ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan? Rupanya udah ngantuk ya. Ya, Bapak Kepala Sekolah mungkin ada yang ditanyakan, Bapak Dina. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri pemaparan tentang diseminisasi saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata saya. Dan sekali lagi di sini saya sifatnya sama-sama masih belajar, bukan menggurui, tapi hanya berbagi pengalaman dan berbagi wawasan saya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru hebat, kepada Bapak Kepala Sekolah atas waktu dan tempatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama dengarkan paparan materi diseminasi budaya positif yang telah dilaksanakan dengan baik oleh calon guru penggerak kita, Bu Enda. Dan rangkaian acara kita sudah selesai, tinggal terakhir penutup atau doa. Saya sebagai pembawa acara yakin banyak kesalahan, mohon dimaaf. Kita baca alhamdulillah aja ya. Mari sama-sama acara kita ini kita tutup dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.